Salam damai Kristus. Pada video ini, saya bicara perihal pesan-pesan langsung dari Tuhan Yesus maupun melalui Bunda Maria kepada para visioner di seluruh dunia, apa yang akan terjadi pada manusia dan dunia, berkaitan dengan pemurnian manusia yang akan memuncak pada peristiwa pemurnian dunia dalam kegelapan 3 hari. Kita mulai dulu dari apa yang dimaksud dengan pemurnian dalam konteks ini. Sejak kejatuhan Adam dalam dosa, dosa telah merasuk ke alam semesta sehingga telah meracuni semua manusia yang terlahir di dunia ini. Seiring berjalannya waktu, dosa semakin mengendap dalam jiwa manusia. Manusia semakin tenggelam dalam lumpur dosa. Namun Tuhan tidak ingin dunia ini semakin hilang dari pandangannya pada saat Dia datang ke dunia. Maka Tuhan telah merencanakan memurnikan manusia dan dunia sebelum saat kedatangannya itu. Ada 2 kali kedatangan Tuhan ke dunia ini semenjak Adam diusir dari Taman Eden. Yang pertama, Tuhan datang sebagai Mesias untuk menebus dosa dunia. Ini telah terjadi. Yang dinubuatkan oleh para nabi dan digenapi oleh kelahiran, hidup dan sengsara Yesus hingga kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Yang kedua, Tuhan datang sebagai hakim bagi semua manusia untuk memisahkan antara manusia yang akan hidup kekal bersamanya di surga dengan yang akan hidup kekal di neraka. Ini belum terjadi. Namun ini sudah tertulis di Alkitab. Kita semua menunggu penggenapannya. Pada setiap sebelum kedatangannya, manusia dan dunia yang telah tenggelam dalam lumpur dosa akan dimurnikan. Sebelum kedatangannya yang pertama sebagai Mesias, dunia dimurnikan dengan air bah yang melanda seluruh bumi, hingga menyisakan manusia-manusia pilihan Tuhan yang percaya akan peringatan-peringatannya melalui Nuh, dan masuk ke dalam bahtera yang dibuat oleh Nuh atas perintah Tuhan. Sebelum kedatangannya yang kedua nanti sebagai hakim, dunia akan dimurnikan juga dengan peristiwa-peristiwa bencana yang berpuncak pada kegelapan 3 hari yang melanda seluruh dunia, yang telah diperingatkan langsung oleh Tuhan maupun melalui Bunda Maria kepada para visioner di seluruh dunia dari waktu ke waktu. Bahtera Nuh adalah tipologi dari gereja. Manusia yang selamat pada peristiwa pemurnian dunia yang pertama adalah yang percaya pada peringatan Tuhan melalui Nuh, kemudian masuk ke bahtera yang telah dipercayakan kepada Nuh itu. Pada peristiwa pemurnian dunia yang kedua nanti, manusia yang selamat adalah orang-orang pilihan Tuhan yang patuh akan peringatannya yang telah disampaikan langsung oleh Tuhan dan juga melalui Bunda Maria. Yang berikutnya adalah kaitan antara pemurnian dunia yang kedua dengan gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Karena gereja adalah tubuh mistik Kristus, maka apa yang dialami oleh tubuh fisik Kristus selama hidup di dunia dulu
akan dialami pula pada tubuh mistiknya di dunia ini. Semenjak kelahirannya, Tuhan Yesus mengalami ancaman dari kekuatan-kekuatan dunia, hingga pada puncaknya adalah aniaya, wafat, dan penguburannya. Ini juga dialami gerejanya. Semenjak kelahirannya, gereja telah mengalami ancaman dari kekuatan-kekuatan dunia sampai saat ini, hingga pada akhirnya gereja, tubuh mistik Kristus, juga akan mengalami kematian. Dan sebagaimana Yesus berada dalam kubur yang gelap selama 3 hari, maka dunia di mana gereja berada di dalamnya juga akan mengalami kegelapan total selama 3 hari. Setelah melewati peristiwa itu, gereja akan dipulihkan seperti sedia kala, seperti pada awal diinisiasi langsung oleh Tuhan Yesus dengan Petrus sebagai pemimpinnya. Petrus akan mendapatkan kembali mahkotanya dan memimpin gereja hingga kedatangan Tuhan yang kedua sebagai hakim bagi setiap manusia. Pulihnya gereja, tubuh mistik Kristus, menjadi seperti semula adalah hal yang sangat diimpikan oleh kita semua sebagai anggota-anggotanya. Namun sebelum waktu itu tiba, dunia harus dimurnikan dahulu dalam penderitaan dan bencana yang memuncak pada peristiwa kegelapan 3 hari. Apa yang terjadi pada saat kegelapan 3 hari itu, dan apa yang harus kita lakukan? Berikut ini adalah peringatan dari Tuhan Yesus kepada semua manusia melalui Padre Pio terkait hal ini pada tahun 1959. Zaman kita ini akan menjadi saksi mata dari sebuah pemurnian yang mengerikan. Tuhan berkata, "Para malaikatku yang akan menjadi pelaksana dari tindakan ini dengan perhatian yang khusus akan memusnahkan mereka yang memperolokkan aku dan tidak percaya kepada para nabiku. Badai api akan diluncurkan dari awan-awan dan akan menyebar ke seluruh bumi. Gangguan-gangguan kekerasan yang semakin meningkat di daratan, di lautan, dan di udara. Gempa bumi, badai, angin tofan, tornado akan menyelimuti bumi ini. Selama 3 hari 3 malam, tanpa henti, badai api akan turun dari langit untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan dari ciptaan. Mereka yang percaya dan berharap pada sabdaku tidak perlu merasa takut, karena Aku tidak akan meninggalkan mereka. Juga bagi mereka yang mendengarkan pesan-pesanku, tak akan ada gangguan pada mereka yang berada dalam keadaan rahmat dan mencari perlindungan dari ibuku. Bagi kamu, bersiaplah menghadapi cobaan ini. Aku akan memberikan tanda-tanda dan peringatan-peringatan. Malam akan terasa sangat dingin sekali. Angin akan bertiup kencang, melolong dan menderu-deru. Lalu datanglah petir dan halilintar. Bintang-bintang dan benda-benda langit akan terganggu, gelisah dan terguncang. Segera setelah kamu menyadari adanya tanda-tanda gangguan itu, yang berupa malam hari yang sangat dingin, masuklah ke dalam rumah, tutuplah dan kuncilah pintu-pintu dan jendela-jendela. Tutuplah tirai-tirai
hingga menutupi juga pintu dan jendela. Janganlah melihat keluar, janganlah berbicara kepada siapapun yang ada di luar. Berlututlah di depan salib dan berdoalah terus. Lakukanlah penyesalan hati, panggillah ibuku, memohon perlindungannya. Siapa saja yang melihat keluar atau berjalan keluar akan mati saat itu juga. Murka Bapakku adalah kudus, dan Dia tidak ingin kita menyaksikan hal itu. Mereka yang mengabaikan hal ini akan terbunuh dalam sesaat. Angin akan membawa dan memenuhi udara dengan wabah penyakit serta gas-gas beracun. Mereka yang menderita tanpa bersalah akan mati sebagai martir dan akan memasuki pemerintahanku. Setelah pemurnian itu, para malaikat kudus akan turun dari surga dan menyebarkan roh kedamaian ke seluruh bumi. Sebuah perasaan syukur tak terhingga besarnya akan menguasai semua hati mereka yang tetap hidup melewati siksaan yang mengerikan ini. Berdoalah rosario kudus dengan tekun, jika mungkin dalam kelompok atau kamu berdoa sendiri. Semuanya akan menjadi hitam, dan satu-satunya yang bisa memberi cahaya terang adalah lilin-lilin terberkati. Sekali ia menyala, tak ada yang akan bisa mematikannya di dalam rumah-rumah orang yang beriman. Jadi apa yang harus kita persiapkan dan lakukan pada saat kegelapan 3 hari? 1. Mengunci pintu dan jendela dan menutupnya dengan tirai. 2. Menyiapkan lilin terberkati. 3. Penyesalan atas semua dosa. 4. Berdoa rosario. 5. Jangan melihat keluar. 6. Jangan terpancing suara siapapun di luar. 7. Jika melihat cahaya-cahaya yang masuk ke dalam rumah, itu berarti pemurnian dunia telah selesai. Kita telah masuk ke dalam zaman baru. Demikian video saya kali ini. Semoga kita menjadi umat yang taat pada pesan dan peringatan Tuhan untuk masuk ke dalam rencananya, yaitu pemulihan gerejanya hingga kedatangannya yang kedua sebagai hakim bagi semua manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat 5 dan 2, untuk mendukung pelayanan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.